untuk kita semua. Baik jamaah, alhamdulillah luar biasa nih tema kita semakin seru dan ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Maka dari itu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah dapat pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Ini ada pertanyaan dari @Aureli Arin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan, saya ingin bertanya, jika seorang wanita dia sudah menempuh pendidikan tinggi, dia mempunyai banyak ilmunya yang bagus untuk karirnya. Tetapi suami melarang istri untuk berkarir dan sang suami menyuruh istri lebih baik di rumah mengurus anak dan rumah. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallah khairan. Nah ini mungkin boleh dijawab oleh Ustadz Syam. Silahkan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah, bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah, bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Sudah disampaikan prolognya oleh guru-guru kita tadi bahwa anak laki-laki itu taat kepada orang tuanya dan anak perempuan tetap taat terhadap suaminya. Maka subhanallah jikalau dikatakan ada suami memerintahkan kepada istrinya agar tidak keluar daripada rumahnya dan tetap fokus dalam membesarkan, mendidik, merawat anak-anaknya, maka sang istri wajib taat terhadap suaminya. Dan suami punya hak untuk melarang istri bekerja di luar rumah. Apatah lagi jikalau alasannya adalah alasan syar'i. Misal sang suami tahu tempat bekerjanya adalah tempat bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Tempat bekerjanya saya tidak mungkin sebagai mahramnya selalu mengikutinya. Tempat bekerjanya bisa jadi masih mengandung sesuatu yang syubhat ataupun haram. Maka sang suami karena alasan Islam, alasan syar'i, alasan karena Allah Subhanahu wa taala, dia melarang istrinya untuk keluar rumah untuk berkarir meskipun setinggi apapun ilmunya dan pendidikannya, maka itu adalah hak suaminya dan istrinya wajib untuk taat terhadap suaminya. Wahai para wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ilmu yang kau kejar, pendidikan yang kau kejar, gelar yang kau kejar, jadikan itu membuatmu lebih taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu membuatmu lebih taat terhadap suamimu, bukan untuk melawan suami yang mungkin pendidikannya lebih rendah, bukan untuk meremehkan suami yang mungkin pendapatannya lebih rendah, bukan untuk merasa lebih tinggi daripada suami. Kenapa? Karena yang mengangkat derajat suami di dalam rumah tangga adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang memproklamirkan dirinya, saya adalah pemimpin, saya adalah imam. Tidak, tapi Allah yang katakan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka kami tegaskan bahwa itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk para suami agar bisa melindungi istrinya daripada segala macam mara bahaya. Yang kedua, tadi untuk istri. Yang kedua untuk para suami. Jikalau ada istri yang mungkin punya ilmu yang bermanfaat bagi sesama, jangan serta-merta dihalangi agar ilmu itu berhenti di dia. Ilmu itu adalah sesuatu yang kita ajarkan dan sesuatu yang kita amalkan. Maka izinkanlah istri untuk mengajarkan ilmunya, mempergunakan dan mengamalkan ilmunya dengan syarat-syarat tertentu. Kalau di luar rumah berbahaya baginya, mungkin tidak bisa menjaga dirinya jikalau di luar rumah, maka izinkan ia membagi ilmunya di dalam rumah. Mungkin ada seorang ibu, wah ilmu bisnisnya tinggi, maka izinkan dia untuk berjualan online dari dalam rumah. Selama tidak ada fitnah. Kalau dia mungkin seorang pengajar yang baik, maka izinkan dia untuk mengajar. Mungkin bisa online juga dari rumah mengajarnya. Maka subhanallah, tidak serta-merta suami langsung mengatakan, tidak boleh keluar rumah. Lalu tidak bertanggung jawab. Maka harusnya seorang suami menafkahi, mencukupi kebutuhan sang istri. Jikalau sudah cukup secara material yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ukurannya ukuran Allah, bukan ukuran kita. Kalau ukuran kita serta-merta tidak ada cukupnya. Tapi kalau Allah sudah bilang cukup itu, maka kalau sudah mencukupi, maka silahkan. Tapi kalau tidak mencukupi nafkahnya, hidup dalam hutang, hidup dalam kesusahan, ada istri yang mau membantu, tidak boleh juga suami langsung melarang istrinya. Wallahu taala alam. Aduh, luar biasa ini kalau dengar Ustadz tahu. Jadi bisa dibicarakan
Doakan lah itu. Iya, nah baru bisa tuh sukses berdua menua Insya bersama tuh Allah. itu tuh adem jadinya. Ustaz Syam, maaf Iya. nih, mau nanya dikit nih. Sebenarnya jarak Ustaz Syam sama Jihan berapa tahun sih? 8 tahun kurang lebih. Oh 8 tahun. 8 8 tahun. tahun. Oh berarti ya nggak jauh-jauh banget ya. Gak jauh-jauh banget. Ayo masih deket. Lagian ngapain sih nanya itu? Enggak, sebenarnya ini cuma sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, tapi ya barusan lihat-lihat di internet Apa, gitu. jangan, Ada pasangan jangan. katanya jaraknya jauh banget gitu. Mikdad sama Isel? 6 tahun. Oh 6 tahun. Iya, Mirip-mirip. maksudnya jadi penasaran. Saya nggak ditanya. Ustaz, siapa? 4 tahun. 4 tahun. 4 Kalau Habib tahun. berapa, Habib? 7 tahun. Tuh. Oh 7 Kan- tahun. Nah, sebenarnya yang mau ditanyain tuh seberapa Apa? ideal gitu ya. Tapi pasti jamaah juga pengen tahu nih sebenarnya tuh yang ideal tuh pasangannya menurut Islam tuh berapa tahun. Makanya insya Allah nanti kita akan bahas setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.